Jika kalian ingin lebih tahu tentang kita, ladies and gentlemen, Welcome to the Tabloid. halo semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita udah berada di Tabloid episode kedua. Nah, jadi di sini tuh aku sebagai host, kenalkan nama aku Alika. Dan di sini itu kita udah kedatangan narasumber dari Sekbid Desain. Halo semuanya, perkenalkan kita berdua dari Sekbid Desain OSIS MPK Angkatan ke-50. Perkenalkan, nama aku Felicia Media Putri sebagai ketua, dan di sini ada Laksmi Eka Panji Guntur sebagai wakil aku, dan juga ada Marwa Lenita Permana sebagai anggota aku, dan juga Khaira Akila Yusuf sebagai anggota aku. Oke guys, jadi di sini itu kita udah kedatangan Feli dan juga Reka sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan mereka itu berasal dari Sekbid Desain. Nah, jadi di sini aku sama Feli dan Reka itu mau berbincang-bincang tentang keseharian mereka sebagai tim desain. Nah, jadi kalian tuh sehari-harinya ngapain sih? Biasanya untuk keseharian itu kita ngedit poster untuk memperingati hari-hari besar gitu, Lin. Terus juga selain ngedit poster, kita juga pastinya ngedit rekap untuk diupload ke TikTok OSIS. Juga ada vlog yang mungkin kita bisa edit dan juga kita upload ke YouTube OSIS. Oke, jadi keseharian kalian tuh juga selalu desain terus Iya, ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu acara aja nih OSIS itu kira-kira kalian bikin berapa desain sih? Berapa desain yang perlu gitu? Jadi biasanya untuk suatu event itu kita bikin banyak banget desain, like. Jadi contohnya seperti Nalako, itu selain poster kita juga pasti bikin spanduk untuk dipajang di panggung. Terus juga ada bonus story IG, ada Twibbon, terus ada story sertifikat pemenang, terus juga ada feed sama slide pemenang buat di feed sih. Oke, berarti buat satu event aja itu kalian udah banyak banget ya ngedesainnya. Nah, kira-kira buat pengerjaannya itu kira-kira butuh berapa lama sih? Untuk pengerjaannya mungkin untuk kayak poster, banner, kayak sertifikat dan ribbon dan lain-lain itu kayak 1 hari paling maksimal. Dan kalau untuk video itu sekitar kayak vlog kayak sama recap itu sekitar 2 hari paling maksimal. Oke, berarti selain ngedit yang memang kayak gambar-gambar gitu, kalian juga ngedit video yang sekitar waktu itu sekitar 2 harian gitu Iya, ya, betul. karena pasti lebih banyak kan Iya. ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari referensi kan perlu referensi Iya, ya. benar banget. Nah, itu kan biasanya itu cari dari mana? Jadi biasanya untuk referensi itu kita biasa cari di banyak platform gitu, like. Itu dari Pinterest, terus dari Freepik, terus biasanya dari medsos juga seperti YouTube sama TikTok. Dan biasanya dari referensi-referensi yang udah kita cari itu kita gabung jadi satu. Oke, berarti dari tema yang udah dikasih nih, misalnya dari ketua pelaksananya, itu kan langsung nyari referensi gitu Iya. ya. Nah, terus kan kalau misalnya di satu acara ini aja nih, itu kan kalian pasti yang banyak banget kan yang harus mendesain. Nah, gimana sih cara kalian ngatur kerja anggota kalian? Apakah mungkin tugas dibagi-bagi dan tadi dikasih deadline atau gimana? Jadi kalau kita tuh ngaturnya kayak mungkin ada kayak pekerjaan nih kita dikasih tahu sama inti. Nah terus kita bilang ke grup Sekbid kita. Iya. Itu kalau misalnya kita punya beberapa pekerjaan kayak poster, banner, sertif, terus feeds, Twibbon dan lain-lain. Itu kita bagi-bagi. Jadi misalnya kayak Feli kerjain poster sama banner, mereka kerjain Twibbon, terus Khaira, sertif, dan Marwa kayak vlog sama recap gitu. Oke, berarti kalian itu membagi dengan rata gitu Iya. ya, biar nggak ada anggota yang ngerasa kalian terbebani. Nah, kalau misalnya deadline, apakah kalian memberi deadline kepada Sekbid kalian atau gimana? Iya, pastinya kita juga ngasih deadline, misalnya kayak Hamin seminggu atau Hamin 2 minggu sebelum event itu pasti aku udah kasih deadline biar nggak keteteran. Oh gitu, oke. Nah, dari sekian banyaknya yang harus kalian desain pas suatu event itu apa sih kayak hal yang kalian tuh seneng kalau ngedesain ini gitu? Kalau yang paling aku seneng sih kayak poster sama banner gitu ya, kayak gambar-gambar. Soalnya kalau kayak gambar gitu paling gampang, kayak mau buat masuk Canva, kayak buat ukurannya, terus masukin elemen-elemennya langsung jadi desain. Ya berarti tinggal dirubah aja gitu ya Iya, bentuknya dari sama. bentuk poster ke bentuk banner. Terus mungkin kalau misalnya banner sama poster itu yang paling sering dipublikasi kali ya. Iya. Nah, karena kan kalau banner itu pasti langsung dicetak, poster pasti di post gitu ya di Instagram. Oke. Nah, kalian ini kan OSIS tuh juga punya tim Adibieta.
Nah, tim Adiwiyata ini juga punya Instagram sendiri. Nah, tim desain OSIS itu juga ngedit bagian dari IG Adiwiyata atau gimana ya? Iya, pastinya kita juga ikut berpartisipasi dalam IG OSIS, IG tim Adiwiyata. Kita biasanya ngedit poster-poster setiap bulannya yang dikasih sama Sekbid Adiwiyata. Terus juga biasa kita ngedit feed juga nih. Oke, berarti seluruh feeds dari IG OSIS, IG Adiwiyata, sama YouTube, TikTok itu yang ngerjain tim desain semua ya? Iya, benar. Oke, berarti tim desain ini tuh sangat sibuk. Nah, pasti tim desain ini juga harus komunikasi terus ya sama mungkin inti, sama humas juga, karena kan kalau misalnya mereka mau misal kayak bikin vlog atau recap itu dokumennya tuh dari humas. Iya. Berarti nggak boleh sampai miskomunikasi nih guys. Nah, kalian itu pernah nggak sih ada pengalaman misal kayak aku lupa ke desain ini gitu, ternyata udah mepet deadline gitu, pernah nggak kira-kira? Pernah, salah satu contohnya aku sendiri juga pernah, tapi diingetin sama Feli kalau misalnya kita butuh posternya kayak besok, jadi langsung aku kerjain. Oke, berarti di desainnya juga butuh leader yang bagus gitu ya, yang bisa ngekoordinir anggota-anggotanya biar anggotanya itu bisa kerja sesuai porsinya masing-masing. Iya. Oke, nah kalau misalnya kalian lagi ngedit itu, kira-kira kalian pakai aplikasi apa aja sih? Jadi biasanya kalau ngedit itu kita pakai beberapa aplikasi nih. Misalnya kalau untuk poster dan lain-lain itu kita biasanya pakai Canva, terus Adobe Illustrator untuk gambar, terus Adobe Workshop, sama ada InDesign juga buat gambar. Kalau untuk video, ngedit vlog dan rekap itu biasanya kita pakai CapCut loh ya. Oke, nah kira-kira kalian tuh kan pakai aplikasi, nah itu tuh kalian perlu spend uang berapa banyak sih biar kayak desain yang kalian bikinnya tuh bisa memuaskan gitu? Kalau misalnya harga sih mungkin kurang tahu ya, tapi untuk yang kita langganan itu kayak Canva Pro, soalnya kayak kalau Canva biasa itu kayak elemennya terbatas banget. Terus kalau Canva Pro, wah ini kayak elemennya nggak terbatas nih, kita bisa ngedit semau kita sebagus apapun, jadi kayak biar inti pada suka dan kayak minimalisasi revisi. Oke, berarti kalau misalnya Sekbid Desain tuh gak cuman bikin desain langsung taruh gitu, enggak kan ya? Pasti ada revisi-revisi juga nih guys yang harus dilakukan sama Sekbid Desain. Kalau misalnya udah nggak konfir, kurang ini pasti Iya, banyak banget revisi. Iya, kerja lagi. Tapi kalian seneng gak sih kalau misalnya desain kalian tuh kayak langsung di ACC dan kalian juga puas banget sama hasilnya? Seneng banget dong pastinya, kayak kita ngerasa lega karena kayak kita udah kerja nih, kayak kita udah kerja keras, terus langsung di ACC tuh seneng banget rasanya. Berarti kayak wah udah gak ada kekurangan Iya. gitu ya. Nah, terus juga kalian tuh ada nggak sih kayak suka dukanya selama jadi Sekbid Desain? Karena kan udah satu periode ya, udah mau share juga kira-kira apa sih suka dukanya selama jadi Sekbid Desain? Pertama-tama itu sukanya dulu ya. Jadi tuh sukanya aku tuh kayak seneng banget bisa satu Sekbid sama Feli, Marwah, sama Kaira. Jadi kayak desain gak harus kerjain sendiri gitu. Awalnya kayak panik, aduh bisa nggak ya di Sekbid Desain kerjain semua deadline dengan cepat. Ternyata karena ada Feli, Marwah, sama Kaira jadi kayak pas gitu. Jadi kayak kerjanya bisa pas. Terus juga pengalamannya udah dapet banget. Bisa kayak bisa lebih ngerti sama cara pemikiran dari inti OSIS sama MPK. Terus untuk dukanya mungkin kayak sedih banget karena udah mau lecture nih. Iya. Kayak wah ini udah mau 1 tahun aja kayak gak kerasa banget. Kayak kerjain poster, banner udah kemarin sedih banget deh. Gak kuat. Jangan nangis. Nah, terus kalian kan kemarin juga udah ngeliat kan anak-anak chassis 50 OSIS 51 mau yang mau jadi Sekbid Desain. Nah, kira-kira apa sih harapan kalian untuk Sekbid Desain di OSIS 51 nanti? Nah, harapan aku untuk Sekbid Desain di OSIS angkatan ke-51 nanti itu semoga desainnya pasti makin bagus, lebih bagus dari desain yang kita bikin. Terus juga semoga bisa mengatur waktunya di Sekbid Desain sama di luar desain. Pokoknya semangat terus buat Sekbid Desain teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin perbincangan kita sampai sini aja. Aduh, sedih banget ya sih, udah Sedih selesai. banget dong. Ya, nah, oke guys. Jadi buat kalian yang mau jadi Sekbid Desain, jangan lupa untuk bisa konsul ke Reka ataupun Feli sebagai Sekbid Desain OSIS 50.
Oke, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. See you on the next Tabloid. Dadah!